Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu melampaui akal budi kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan adalah percaya kepada Tuhan sebagaimana Dia adanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perdebatan tentang Tuhan dan jalannya seringkali tidak menemukan titik temu. Memang saudara, pikiran Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan bekerja dengan pelbagai ragam hikmatnya. Bahkan sesuatu yang bersifat kontradiktif, kontroversi, atau asimpatik, atau yang lainnya. Intinya menimbulkan penolakan dari hati orang terhadap apa yang Tuhan lakukan. Namun ia melakukannya sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta di dalam kekudusan dan kebenarannya. Kita bisa saja tidak setuju. Namun ingatlah, jangan buru-buru menghakimi Tuhan, karena dengan mudah ia akan menghakimi kita. Kita, jikalau diukur dengan hikmat Tuhan, kita tidak lebih daripada orang-orang bodoh dan bebal semata-mata. Saudara, Tuhan membuat segala sesuatu itu adalah bagi kemuliaannya. Mungkin ada orang keberatan. Namun pertanyaannya adalah, apakah nilai hidup ini? Bukankah nilai yang tertinggi dari kehidupan ini adalah kemuliaan Allah? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-9. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka, lalu memakannya. Tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah Simson ini tanpa tahu bahwa Simson itu adalah nasir Allah sejak kandungan ibunya, dan itu bukan karena kemauan Simson, tapi penunjukan Allah, maka kita akan berkata, kenapa orang seperti ini dipakai oleh Tuhan? Apa kelebihan Simson? Kelebihan Simson tidak cukup untuk menutupi kekurangannya, bukan. Namun membaca kisah Simson memberitahukan kepada kita bahwa seburuk apapun seseorang, Tuhan dapat memakainya bagi maksud dan tujuannya. Sehingga tidak seorang pun manusia boleh menghina manusia lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Keberdosaan manusia tidak dapat menggagalkan maksud dan tujuan Tuhan. Sebab bukan keberdosaan yang berdaulat,
melainkan Tuhan yang berdaulat. Sehingga segala sesuatu Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini, bahwa ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Karena ia mencari kesempatan melawan orang-orang Filistin. Dan saudara, kata ia di sini adalah Tuhan. Yaitu Tuhan mencari kesempatan untuk melawan orang Filistin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat bagaimana seorang yang bernama Simson ini tidak lagi taat kepada aturan Tuhan. Tidak boleh menikah daripada orang-orang yang di luar orang percaya. Tetapi Simson, karena dia suka kepada seorang perempuan di Timna, maka dia memaksa ayah dan ibunya menikahkan dia dengan perempuan itu. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sedang mencari kesempatan untuk melawan orang Filistin. Saudara, bukan Simson yang mencari gara-garanya, tetapi Tuhan yang mencari kesempatan melawan orang Filistin. Saudara, Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang ajaib. Sehingga saudara-saudara, Dia bisa mencapaikan maksud dan tujuannya. Meskipun bagi kita seperti mustahil. Dan saudara, keberdosaan, kesalahan Simson tetap adalah kesalahan. Dan tidak dapat dipakai sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memiliki maksud dan tujuan. Sehingga di dalam kegagalan Simson, Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam keberdosaan Simson, tetapi Tuhan, Dia berjalan di jalannya. Dan saudara, Simson dipakai menjadi alat Tuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Bahwa Tuhan, Dia bisa melakukan segala perkara apapun dengan caranya untuk mencapai tujuan dan maksud Tuhan. Dan hal ini kita ingat bagaimana Kristus mati di kayu salib. Saudara, Kristus mati di kayu salib adalah kejahatan daripada pemimpin agama orang Israel dan pemimpin daripada Roma, yaitu Pilatus. Dan tidak lepas kesalahan dan kejahatan daripada salah satu murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah rencana Tuhan akan digagalkan oleh kejahatan manusia? Tidak sama sekali. Tuhan berjalan di jalan itu untuk menggenapi janjinya, menggenapi maksud dan tujuannya, menggenapi rencananya. Dan saudara, rencananya bukan digenapkan oleh orang-orang jahat ini, tetapi digenapkan oleh firman-Nya dan digenapkan oleh kuasa tangannya yang memimpin seluruhnya. Saudara, demikian itu yang terjadi dengan peristiwa Simson ini. Saudara, Simson tetap adalah orang berdosa dan jalannya jalan berdosa. Tidak taat kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika Tuhan mempunyai rencana, Dia akan mengeksekusinya dengan caranya sendiri. Sehingga saudara, bukan dosa yang berdaulat, tetapi Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak pernah dikalahkan oleh dosa, tetapi dosa harus tunduk kepada anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan dapat memakai apa yang Ia kehendaki untuk memberikan peringatan kepada kita. Namun Dia tetap Tuhan yang memelihara kehidupan kita, karena Ia hendak memakai kita dalam pekerjaannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu pergilah Simson berserta ayahnya dan ibunya ke Timna,
Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, ketika ayah dan ibunya serta Simson pergi ke Timna, maka di kebun-kebun anggur Timna itu ada seekor singa muda mendatangi Simson untuk menyerang Simson. Saudara, pada waktu itu dikatakan roh Tuhan berkuasa atas dia dan Simson mengalahkannya. Saudara, kisah ini begitu menarik bahwa Simson bertarung melawan singa dan Simson menang atas singa. Saudara, pertanyaannya yang penting adalah apa yang dimaksudkan Tuhan sehingga ketika Simson dan keluarganya datang ke Timna, maka dia disambut oleh seekor singa yang mau menyerang dia. Saudara, ada kalanya Tuhan menyatakan kehendaknya dengan memberikan suatu peringatan kepada kita. Saudara, mungkin saja Tuhan memberikan peringatan kepada Simson dengan singa itu. Namun Tuhan memang tidak mau membinasakan Simson. Maka Tuhan menyertai dia untuk mengalahkan singa tersebut. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Simson sanggup mengoyak singa itu dan mengalahkannya. Dan satu kali ketika Simson kembali menyimpang dan dia melihat kerangka singa itu, dan di situ sudah ada madu yang dia cedok, dia minum, saudara. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini? Saudara, di sini Tuhan mengingatkan Simson akan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kepada Simson. Simson seharusnya binasa oleh singa itu karena ketidaktaatan Simson. Tetapi Simson dilindungi Tuhan. Bukan hanya dilindungi Tuhan, betapa manisnya Tuhan kepada Simson. Sehingga dari kerangka singa yang dia bunuh itu, ada madu yang dia bisa minum, dia nikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Simson tidak pernah menghargai anugerah Tuhan itu. Sampai akhir hayat hidupnya, dia selalu menjadi seorang yang hidup oleh keinginan matanya. Dia hidup mau-maunya sendiri. Dan anugerah Tuhan begitu berlimpah kepada sampai akhir hayat hidupnya. Saudara, dia tidak pernah mensyukuri itu. Padahal Tuhan mengingatkan Simson. Dia bisa mengalahkan singa. Kemudian dia tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan madu di kerangka singa itu. Betapa Tuhan baik kepadanya. Tetap saja Simson bermain-main dengan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita sebagai orang percaya seperti itu. Saudara, Tuhan tidak ingin membinasakan kita sebagai orang percaya. Tuhan ingin memakai kita. Tetapi Tuhan seringkali memberikan peringatan di jalan hidup kita ketika kita tidak taat kepadanya. Saudara, ketika itu terjadi, mari kita kembali. Kita ingat anugerah Tuhan. Mari kita hidup bagi Dia, karena Tuhan mau pakai kita, saudara. Jangan seperti Simson yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai anugerah Tuhan itu. Betapapun Tuhan mengingatkannya, bahkan dengan manisnya madu yang dia bisa hirup bagi dirinya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu membekas dalam hati kami, supaya kami menjadi orang percaya yang tidak anggap remeh akan anugerah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau dan hidup bagi Engkau. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.